Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya di channel Emma Rusina Dewi. Ini part 2 pembahasan soal TKA Matematika tingkat lanjut. Kemarin sudah 10 soal, kita lanjutkan nih. Sekarang soal nomor 11. Oke teman-teman, ini soalnya mengenai kesamaan matriks, tapi ada inverse-nya juga ya. Di sini diketahui matriks M, kemudian ditanyakan P kali M inverse sama dengan Q dikali matriks ini. Nah teman-teman, tentu saja kita harus mencari dulu M inverse. Seperti yang sudah di soal sebelumnya, mencari inverse matriks itu adalah 1 dibagi determinan dari matriks tersebut. Cara mencari determinan, nih kenapa 6 dikurang 5? Nah, determinan itu adalah diagonal utama, elemen-elemennya kita kalikan, 2 kali 3, 6, dikurangi hasil perkalian elemen-elemen pada diagonal lainnya, 1 kali 5, 5. Kemudian yang sebelah sini adalah adjoint matrix. Adjoint matrix itu didapat dengan untuk yang matriks 2 kali 2. Ini 2 sama 3-nya kita tukar tempat. Kemudian diagonal lainnya yang ini kita ganti tanda. Jadi negatif. Nah, kita hitung ya teman-teman. 6 dikurang 5 itu kan 1. 1 bagi 1 kan 1 ya. 1 dikalikan sesuatu tidak mengubah hasilnya. Maka F inverse adalah yang ini. 3, negatif 5, negatif 1, dan 2. Selanjutnya, kita lihat persamaan matriks pada soal nomor 11 itu adalah PM inverse sama dengan Q kali matriks ini. Nah, teman-teman tinggal mengalihkan M inverse-nya ini, kita kalikan dengan P, kemudian semua elemen pada matriks yang ini kita kalikan Q ya, di ruas kanan. Hasilnya adalah 3P, negatif 5P, negatif 1P atau negatif P, 2 kali P. Yang ini kita kali Q, 6Q, min 10Q, min 2Q, dan 4Q. Nah, teman-teman hanya tinggal mencari elemen seletak. Misalnya kita mengambil yang 3P sama dengan 6Q ya, kita tulis ya. Kalau kedua ruas kita bagi 3, maka didapat P sama dengan 2Q. Nah, teman-teman tinggal menguji saja, misalnya untuk pernyataan pertama, P-nya bernilai 2, Q-nya 1. Kita masukin Q ke sini. 2 kali 1, 2. P-nya 2. Betul? Betul, berarti jawaban yang ini benar. Kemudian kita coba untuk pilihan yang berikutnya, yang pernyataan kedua. P-nya bernilai 3, Q-nya 3. Kita masukkan 2 kali 3 harusnya berapa? 6. Nah, berarti yang ini salah. Sekarang kita lanjut ke pernyataan ketiga. P-nya bernilai 4 jika Q-nya 2. 2 kali 2, 4. Betul ya, berarti yang sini benar. Sekarang kita cek pernyataan keempat. P-nya bernilai 5, Q-nya 1. 2 kali 1 itu 2, berarti yang ini salah. Dan yang terakhir kita menguji yang ini, P-nya bernilai 6 jika Q-nya 3. 2 kali 3, 6. Betul ya, yang ini benar. Nah, begitu teman-teman, mudah sekali kan untuk soal nomor 11 ini. Kita akan melanjutkan ke soal nomor 12. Seorang murid memperkirakan banyaknya penonton suatu video dalam ribuan yang dibuat oleh konten kreator A di media sosial mengikuti modelnya ini nih. Dengan T adalah banyaknya hari ya teman-teman, hari sejak video diunggah. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Kita tulis dulu modelnya. FT sama dengan 3 kali 2 pangkat T. Kita akan menguji pernyataan pertama. Video tersebut hanya ditonton oleh 3.000 penonton setelah tepat 24 jam diunggah. Ingat, T di sini menyatakan banyak hari. Jadi ketika di sini waktunya dalam jam, harus kita konversi terlebih dahulu ke hari. 24 jam itu sama dengan 1 hari. Maka F1, 3 kali 2 pangkat 1 hasilnya 6.000, bukan 3.000 teman-teman. Berarti pernyataan ke-1 bernilai salah. Sekarang pernyataan kedua, banyaknya penonton video yang meningkat 2 kali lipat dari hari sebelumnya untuk beberapa hari setelah diunggah. Kita coba aja hitung yang hari kedua. Hari kedua F2, 3 kali 2 pangkat 2, ini 4 kali 3, 12.000. Apakah ini 2 kali lipatnya? Ya, betul. Kemudian coba hari ketiga, F3, 3 kali 2 pangkat 3. Ini juga 24.000, ini 2 kali lipatnya. Kalau lihat modelnya kan memang 2 pangkat T ya, berarti 2 kalinya. Ya, berarti pernyataan yang kedua bernilai benar. Nah, sekarang kita akan mengecek model banyaknya penonton ini tidak tepat untuk waktu yang cukup besar. Ya nggak sih? Iya, kenapa tidak tepat? Karena semakin banyak waktu yang diperoleh di sini kalau menurut model, maka jumlah penontonnya akan semakin bertambah banyak. Padahal jumlah penonton tetap ada batasnya teman-teman.
Jadi pernyataan yang ketiga itu benar ya, ini model ini tidak tepat untuk waktu yang cukup besar. Oke, sip. Kita lanjutkan ke soal nomor 13, soal vektor nih teman-teman. Diketahui U dan W merupakan 3 vektor. U-nya ini nih, V-nya ini, W-nya ini. Berapakah nilai V1 dan W1 yang mungkin? Nah, di sini sudah ada pilihannya. Sehingga memenuhi persamaan W sama dengan U dikurangi V. Pilih semua jawaban benar. Jawaban benarnya bisa lebih dari 1 katanya teman-teman. Kita tulis dulu persamaannya. W sama dengan U dikurang V. Untuk memudahkan, saya akan mengubah penulisan vektor ini menjadi berbentuk matriks ya teman-teman. Jadi saya tulis seperti ini. Nah, W-nya 0, W1, W2. U-nya ini 1, 1, min 1, V-nya 1, min V1 sama 2. Kita cek yang paling atas nih teman-teman. 0 itu adalah 1 dikurang 1. Benar. Sekarang kita ke baris kedua. Kita tuliskan W1 itu adalah 1 dikurang V1. Kita coba menguji pernyataan pertama. V1-nya 0, W1-nya 1. Kita masukkan V1 0. 1 dikurang 0, 1. Betul, W1-nya 1. Betul, berarti yang ini jawaban yang benar. Kemudian, V1-nya 1, maka W1-nya 0. Coba masukkan ke sini. 1 dikurang 1, maka W1-nya 0. Iya, betul ya. Kemudian, V1 1, tadi kan sudah ya, harusnya W1-nya berapa? 0. Berarti kalau jawaban W1-nya 2, berarti ini jawaban yang salah. Kemudian ke pernyataan keempat, jika V1-nya diisi 2, 1 dikurang 2 negatif 1 W1-nya. Oke, benar. Dan yang terakhir, V1 sama dengan 2. Tadi sudah dihitung, berarti jawaban yang ini pasti salah. Gitu teman-teman. Lanjut nomor 14. Diketahui segitiga PQR dengan titik P-nya ini Q dan R didilatasi dengan pusat dilatasinya di titik 0,0, faktor skalanya 3. Luas segitiga tersebut setelah dilakukan dilatasi itu menjadi berapa satuan luas? Nah, jadi yang ditanyakan adalah luas segitiga setelah didilatasikan. Teman-teman, untuk mendilatasikan yang pusatnya di 0,0, itu berarti kan setiap koordinat titik ini tinggal kita kalikan faktor skala aja. Yang negatif 1,3 ini menjadi negatif 3,9, yang ini jadi 9,9, yang ini jadi 3, negatif 6. Kalau saya gambarkan dalam koordinat kartesius, ilustrasinya seperti ini. Sebetulnya ini harusnya tepat berimpit ya teman-teman ya. Nah, cuma penskalaan saya ini kurang begitu bagus. Nggak apa-apa lah, anggap saja ini berimpit ya. Oke, untuk segitiga yang warnanya biru, ini segitiga kecil, itu adalah segitiga PQR sebelum dilatasi. Ini titik negatif 1,3, 3,3, dan 1, negatif 2. Teman-teman mencari luas segitiga itu gimana? Alas kali tinggi bagi 2. Maka kita butuh panjang alas dan panjang tinggi. Nah ini. Sebetulnya tinggal menghitung pakai petak catur ini, alasnya berarti 1, 2, 3, 4 gitu ya. Tingginya 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Atau kita bisa menggunakan delta dari masing-masing koordinat. Kalau misalnya alas berarti X2 dikurang X1 atau X1 dikurang X2. Ya, seperti itu. Kita coba nih. Menghitung tinggi. Nah, tinggi berarti Y-nya yang dihitung ya. Y2 dikurang Y1 atau Y1 dikurang Y2. Ini misalnya 3 ini Y-nya. 3 dikurangi negatif 2. Jadi tambah. Dia hasilnya 5. Sedangkan alasnya ini yang tadi, berarti negatif 1 dikurangi 3. Hasilnya negatif 4 dikasih harga mutlak karena panjang itu nggak ada negatif ya. Jadi hasilnya 4. Nah, tinggal kita hitung. Luas segitiga adalah 4 kali 5 dibagi 2, hasilnya 10. Sekarang kita lihat kalau untuk segitiga yang besar. Caranya sama, kita cari tingginya, berarti dari sini ke sini ada berapa nih teman-teman, boleh hitung petaknya, boleh juga pakai delta koordinat Y ya, berarti 9 dikurangi negatif 6, 15, sedangkan alasnya itu dari negatif 3 dikurang 9, negatif 12, harga mutlaknya berarti 12. Luasnya adalah 12 kali 15 bagi 2, hasilnya 90 teman-teman, jawabannya C. Nah, atau bisa juga nih teman-teman pakai rumus cepet nih. Bisa ya, caranya adalah luas segitiga hasil dilatasi itu sama dengan K kuadrat dikali L. K itu adalah faktor skalanya. Berarti kalau di sini 3, ya 3 kuadrat dikali luas
yang asalnya adalah 10. Jadi 90. Jawabannya sama persis ya, yang C. Teman-teman, soal nomor 15 nih. Ini untuk limit ya, diketahui fx seperti ini untuk untuk interval x antara 0 sampai 1 nilainya 2x, untuk tepat x sama dengan 1 hasilnya 1, dan seterusnya. Tentukan benar salah untuk setiap pernyataan berikut. Saya mau mengingatkan teman-teman, nilai limit itu ada jika dan hanya jika limit kirinya sama dengan limit kanan. Jadi kalau mau menguji untuk pernyataan pertama ya, limit x mendekati 1 dari fx itu sama dengan 2, kita hitung dulu limit x mendekati 1 dari kiri. Nah, berarti limit x mendekati 1 dari kiri, berarti 1 dari kiri yang mana? Fx-nya yang ini, 2x. Tinggal masukin negatif 1-nya ke dalam x, jadi 2 nih, nilai limit kirinya 2. Sekarang kita cek limit kanannya. Limit kanannya berarti dari sini kan, sebelah kanannya 1 tuh yang ini. Fungsinya diganti dengan 3 dikurang 1. X-nya diganti 1, 3 dikurang 1 hasilnya 2. Nah, coba bandingkan teman-teman hasilnya. Sama ya, kalau limit kiri sama dengan limit kanan, berarti itu adalah nilai limitnya. Jadi pernyataan 1 bernilai benar. Sekarang kita lanjutkan untuk ke pernyataan kedua. Limit x mendekati 3 dari fx sama dengan 0. Caranya sama, kita juga menguji limit kiri dan limit kanan. Nih kita coba limit kiri dari x mendekati 3. Ini dari kiri yang ini ya. 3 dikurang x, berarti x-nya kita ganti 3, hasilnya 0. Sedangkan limit kanannya, nah dari sini nih, yang ini fungsinya 1 ditambah x kurang 3 dikuadratkan. Kita ganti x-nya dengan 3. 3 kurang 3, 0. 0 dikuadratkan 0, 1 tambah 0, 1. Ternyata hasilnya sama nggak teman-teman? Beda, berarti yang pernyataan 2 bernilai salah. Oke. Dan yang terakhir, limit x mendekati 4. Ada nggak sih datanya di sini? Nggak ada teman-teman. Kalau nggak ada ya berarti pernyataan ini bernilai salah ya. Lanjut ke soal nomor 16. Limit x mendekati V untuk sin x min V dibagi 3 kali P min x dikali cos 4x. Oke, kita tulis dulu. Untuk menguji nilai limit, kita masukkan V-nya ya. X-nya diganti oleh V. Ini sin 0, 0. Kemudian yang ini juga P dikurang P kan 0. 0 dikali berapa pun 0. 0 per 0 teman-teman. Kalau 0 per 0, maka kita harus modifikasi fungsi pada limit ini supaya ada nilainya ya. Kita coba. Nah, kalau kita lihat nih, ini sama ini kan mirip nih. Maka saya akan ubah, cuma ketukar posisi. Supaya X-nya di depan kayak yang atas, berarti kan harus dikali negatif. Jadi ini negatif 3 nih. Dikali X min V dikali cos 4X. Nah, karena ini sudah sama, ingat bahwa sin X min P per X min V itu 1. Jadi ini boleh kita coret nih teman-teman ya, ini habis. Maka didapat, ini menjadi negatif 3. Yang atas kan habis ya sama ini, jadi 1 per negatif 3 cos 4X. Tinggal disubstitusi X-nya diganti dengan V. Maka diperoleh 1 per negatif 3 cos 4V. Cos 4V itu kan 2 putaran, sama dengan cos 0. Cos 0 itu 1. Berarti 1 dikali negatif 3, negatif 3. Jadi jawabannya 1 per negatif 3. Yang mana teman-teman? Yang A ya. Nah ini. Wah ini telat nih nyoretnya. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 17. Matriks ABCD berturut-turut berukuran 4P kali 3, 2 kali Q, R kali S, dan T kali U. Ini apa? Ini ordo ya teman-teman, ordo matriks. Di antara 5 nilai PQRSTU berikut, oh berarti ini adalah PQRSTU. Nah, ini menyatakan P, ini Q, ini R, S, T, dan U. Tentukan semua nilai yang dapat memenuhi persamaan matriks 2A tambah B dikali 4C sama dengan 5D. Jawaban benar bisa lebih dari 1. Oke, teman-teman kita tuliskan dulu. Tadi matriks A itu ordonya P kali 3. B itu 2 kali Q. C itu R kali S. D itu T kali U. Nah, soalnya 2A ditambah B dikali 4C sama dengan 5D. Teman-teman tahu nggak syarat 2 buah matriks bisa ditambahkan atau dikurangkan? Ya, ordonya harus sama. Berarti matriks A sama matriks B itu ordonya harus sama. Nggak masalah dikali skalar 2 ya, nggak ngaruh ini. Oke, karena
ordo A sama dengan ordo B, tadi ordo A itu kan AP kali 3, B-nya 2 kali Q. Itu artinya apa? Ya, P-nya 2, berarti Q-nya 3. Oke, kita cari di sini. Mana yang P-nya 2? Ini. Q-nya 3 ini. Oh, berarti jawaban yang pertama dan kedua ini salah ya, teman-teman. Jangan menjadi perhatian kita. Ini abaikan. Kita tinggal fokus ke yang 3, 4, dan 5. Sekarang, setiap matriks syaratnya bisa dikalikan dengan suatu matriks lainnya. Masih ingat nggak persyaratannya? Oke, nih. Ini saya memisalkan dulu biar gampang ya. 2A tambah B itu misal matriks M. Nah, maka ordo matriks M itu kan tadi 2 kali 3 ya. Kemudian, 4C itu misalnya kita ganti dengan nama matriks N. Maka, 2A tambah B dikali 4C itu artinya matriks M yang 2 kali 3 dikalikan matriks N. Berapa matriks N? Matriks N itu kan ini, C ya tadi ya. Nah, R kali S. Hasilnya T kali U. Ingat teman-teman, yang menjadi syarat dua buah matriks bisa dikalikan adalah apabila ini sama yang ini nilainya sama. Nah, didapat R-nya 3 ya teman-teman ya. Nah, R-nya 3 tuh yang ini nih. Oh, semuanya R-nya 3. Maka kita lanjut lagi analisisnya. Nah, T-nya ini hasil perkalian matriks M dan N, ordonya itu adalah yang ujung sini dengan ujung sini. Berarti T-nya sama dengan 2 dan U-nya itu sama dengan S. Ini teman-teman. Kita cek di sini. Mana yang T-nya 2? Oh, semuanya 2. Tapi U-nya sama dengan S. U sama dengan ini bukan. Ini sama. Nah, ini sama juga nih. Nah, antara yang ini sama ini. Oke, jadi jawabannya adalah bisa yang keempat atau bisa yang kelima. Gitu, teman-teman. Soal nomor 18 ini tentang polinomial berderajat 3. Fx-nya seperti ini. Sisa pembagian fx oleh x plus 1 adalah 6 dan sisa pembagian oleh x min 1 adalah 2. Kita akan mengecek jawaban mana yang benar. Saya tulis dulu. Ada suatu informasi yang harus kita pegang untuk mengerjakan soal nomor 18 bahwa ada teorema sisa ya namanya teman-teman. Pembagian dengan x dikurangi a, maka sisa bagi polinomial px oleh x dikurangi itu sama aja dengan pa. A itu dapat dari mana ini? Pembaginya kita sama dengan 0 kan, maka diperoleh x sama dengan a. Nah, a-nya inilah yang kita substitusi ke sini. Berarti kalau yang ini ya dari pernyataan pertama, sisa pembagian fx oleh x tambah 1 sama dengan 6 itu artinya ini kalau kita sama dengan 0 kan, x-nya negatif 1 kan, maka f negatif 1 sama dengan 6 gitu teman-teman. Nah, tinggal kita masukkan x-nya diganti dengan negatif 1. Negatif 1 pangkat 3 tambah 2 kali negatif 1 kuadrat tambah a kali negatif 1 tambah b harus berapa? Harus 6. Kita hitung ini. Ini negatif 1, ini tambah 2 dikurang a tambah b sama dengan 6. Kalau kita pindah ruaskan nih semua ke kanan ya, sehingga di kiri itu hanya A dan B, maka diperoleh negatif A tambah B sama dengan 5. Karena negatif 1 ditambah 2 itu kan 1, pindah ke kiri jadi negatif 1, jadi 5. Ini kita namain sebagai persamaan 1. Kemudian, dari pernyataan yang ini, sisa pembagian fx oleh x min 1 adalah 2. Artinya apa? Berarti ini kalau kita sama dengan 0 kan diperoleh x sama dengan 1. Masukin ke sini, f1 itu artinya 2. Caranya sama seperti tadi ya. Kita masukkan ke fungsi fx, x-nya diganti oleh 1. Maka diperoleh 1 pangkat 3 tambah 2 kali 1 kuadrat tambah a kali 1 tambah b sama dengan 2. Kita hitung, ini 1, ini 2, a tambah b sama dengan 2. Ini coret 2-nya habis, 1-nya pindah ruas, jadi a tambah b sama dengan negatif 1. Ini persamaan kedua. Nah, teman-teman tinggal eliminasi kalau kayak gini. Eliminasi 1 dan 2, ini saya tulis lagi. Kita tambahin aja ya untuk menghilangkan A-nya. Oke, maka ini diperoleh 2B sama dengan 4, maka B-nya 2. Oh, sebenarnya bisa dihilanginnya langsung ketemu A ya, tadi B-nya langsung dikurangi. Gak apa-apa, sama aja. Kita substitusi kedua nih, ke sini berarti ya. A tambah B, A ditambah 2 sama dengan negatif 1. Berapakah A-nya? Negatif 3. Oke. Nah,
Kalau udah dapet nilai A-nya negatif 3, sementara di sini A-nya 2, berarti ini salah. Sekarang kita diminta mengecek berapakah F negatif 2, apakah benar nilainya 4. Kita bisa ngecek itu kalau kita sudah memasukkan nilai A dan B ke dalam fungsi fx ini. Kita masukin dulu ya. Jadi fx-nya menjadi x pangkat 3 tambah 2x kuadrat ditambah ax. A-nya kan negatif 3, jadi dikurang 3x ditambah B ditambah 2. Nah, untuk mendapatkan nilai F negatif 2, kita substitusi. Ini x-nya diganti negatif 2 ke sini. Oke, maka diperoleh negatif 2 pangkat 3 kan negatif 8 nih. Negatif 2 kuadrat itu 4 kali 2, 8. Ini kali ini positif 6 tambah 2. Ini habis 6 tambah 2, 8 ternyata teman-teman jawabannya. Sedangkan ini 4, berarti ya ini jawabannya salah. Oke, kita lanjut sekarang untuk yang F0 sama dengan 2. Berarti tinggal memasukkan 0 ke dalam X. Berarti X-nya diganti 0 ya teman-teman ya. Wah, ini nih. F0 sama dengan 0,002. Berarti nilainya 2. Wah, berarti ini benar. Selanjutnya, sisa pembagian fx oleh x kurang 2 adalah 20. Kita cek. Sekarang x-nya diganti dengan 2. 2 pangkat 3 tambah 2 kuadrat kali 2 kurang 3 kali 2 ditambah 2. Ini 8, ini 8 dikurang 6 tambah 2. Ini 8 dikurang 6 kan 2 ya. 2 tambah 2, 4. 8 tambah 4, 12 teman-teman. Berarti jawaban yang ini salah. Kok jawaban? Pernyataan ini salah. Dan kita cek untuk pernyataan terakhir. Sisa pembagian fx oleh x tambah 3 adalah negatif 2. Berarti ini yang kita substitusi berapa? Negatif 3 ya. F negatif 3. Masukkan ke sini. X-nya diganti negatif 3. Hasil negatif 27. 9 kali 2, 18, ini positif 9 tambah 2. 18 tambah 9 kan 27 sama negatif 27 habis nih, jadi jawabannya 2. Jadi yang ini benar salah? Salah ya teman-teman. Oke, jadi jawabannya cuma 1. Soal nomor 19. Oke, diketahui PQRS merupakan segi 4 sembarang jika titik T terletak pada ruas garis PR. Kemudian U terletak pada SQ dengan 2PT sama dengan TR, 2SU sama dengan UK. Diperoleh persamaan vektor ini. Kita diminta mencari 10 kali A ditambah B. Berarti kita harus tahu A sama B ya teman-teman ya. Oke, kita tulis dulu deh. Tadi yang diketahui 2PT itu sama dengan TR. Ingat dalam vektor, kalau PT itu artinya T dikurangi P. TR itu artinya R dikurangi T. Maka ini diperoleh 2 kali T kurang P sama dengan R kurang T. Oke teman-teman, tinggal dibalik tulisnya gitu ya. Lalu kita tinggal kalikan nih 2T, yang ini negatif 2P sama dengan R kurangi T. Oke, kalau mau kita gabung ya, ini jadi pindah ruas T ini jadi 3T, yang ini pindah ke sini jadi 2P tambah R. Oke, biarin dulu deh gini. Sekarang ke informasi berikutnya, 2SU sama dengan UQ. Sama kayak tadi teman-teman, berarti ini 2 kali U min S, yang ini Q min U. Kalikan kayak tadi. 2U min 2S sama dengan Q min U. Kita gabung U-nya. Jadi 3U sama dengan 2S tambah Q. Nah, ada persamaan juga, yaitu 2PQ tambah 2PS tambah RQ tambah RS sama dengan A kali SQ tambah B kali TU. Oke. Nah, ini sama kayak tadi, PQ itu Q kurang P, PS itu S kurang P, RQ itu Q kurang R, RS itu S kurang R. Begitu pula, SQ itu Q kurang S, TU itu U kurang P. Teman-teman tinggal mengalihkan. Ini 2P, 2 maaf, ini 2Q min 2P, 2S min 2P, Q tambah S yang R dikurang R jadi negatif 2R. Ini sama dengan, ini biarin gini dulu aja deh ya. Nah, teman-teman nanti tinggal kita jumlahin, berarti yang sejenis ya, P dengan P, Q dengan Q, S dengan S, R nggak ada temannya. Masalahnya di sini ada, oke lah kalau QS udah sama nih. Ada U sama T ini nggak ada. Berarti yang U sama T ini bisa kita dapatkan atau kita substitusi dengan variabel yang mengandung PRQS gitu ya, yang udah sama di sini.
Nah, kita tandai dulu deh yang kita jumlahin ini sama ini berarti ya. PQ sama Q minus 2P sama minus 2P, 2S sama 2S. Nah, yang ini yang T, karena takutnya nanti dibutuhkan di sini, berarti ini kita bagi dengan 3. Yang U juga sama, ini kita bagi dengan. Nah, nanti U sama T ini akan kita substitusi ke sini. Ya, biar semuanya hanya mengandung PQRS gitu. Karena di ruas kiri PQRS semua. Ini kita jumlah jadi negatif 2P, negatif 2P, negatif 4P. 2Q tambah Q, 3Q. 2S tambah S, 3S. Yang ini negatif 2R kita tulis ya. Kita urutkan dengan penulisan sesuai urutan abjad PQRS. Nah, yang ini A kali Q dikurangi S kita tulis lagi, lalu B dikali U-nya kita ganti dengan ini. 2S plus Q per 3 dikurangi T 2P plus R per 3. Nah, lalu ini sudah ada yang dikotakin buat apa, nanti kita lihat ya. Ini kita tulis lagi ruas kiri, yang ruas kanan ini kita kalikan, A kali Q A kali negatif S negatif AS. Yang ini kita kali satu-satu dengan B, yang 2S per 3 dulu sama B, jadi 2BS per 3. Yang Q per 3 sama B berarti BQ per 3. Yang ini negatif 2PB atau 2BP per 3. Yang ini negatif 2BR. Harusnya negatif BR ya. Negatif BR per 3. Oke. Abaikan dulu deh yang ini. Karena ini nanti nggak usah kita ajak. Ini harusnya nggak pakai 2 ya. Oke. Yang P, kita lihat di ruas kanan yang ada P-nya cuman ini kan. Nah, maka ini kita samakan. Negatif 4P sama dengan negatif 2BP per 3. Kita coret nih, yang bisa dicoret negatif sama negatif, P sama P. Lalu kita kali silang. Jadi 12 sama dengan 2B. Berapa B-nya? 6, teman-teman. Kita tandai. Nah, selanjutnya kita akan mencari A nih. Mana yang mengandung A ya? Makanya yang ini nggak saya ubah. Harusnya ini diubah ya, karena nggak ada 2-nya. Tapi karena nggak diikutkan dalam perhitungan, abaikan saja. A-nya mana nih yang ada A? Nah, kita boleh ngambil dari sini. Nah, 3S itu sama dengan yang mengandung S kan ini. Negatif AS tambah 2BS per 3 kita tulis. Biasanya ribet kalau ada pecahan sebagian. Jadi baiknya kita kalikan 3. Tapi sebelumnya kita coret dulu deh S-nya ya. Nah, semuanya kita habiskan S-nya, lalu semuanya kita kali 3. Maka diperoleh, ini setelah kita hilangkan S, kita kalikan sekarang dengan 3 semua. Ini jadi 9, ini negatif 3A, ini jadi hilang pernya. Lalu tadi kita udah punya B-nya itu 6, tinggal masukin ke sini. Lalu kita pindah ruas biar A-nya positif, dia ke kiri, 9-nya pindah ke kanan ya. Nah, jadi begini. 12 dari 2 kali 6. 12 dikurang 9 itu 3, teman-teman. Berarti 3A, 3A-nya 1. Nah, yang ditanyakan 10A ditambah B. Berarti tinggal masukin A-nya diganti 1. 10 kali 1, 10 ditambah B-nya 6. 16. Ini jawabannya, teman-teman. Oke, itu saja pembahasan soal TKA untuk matematika tingkat lanjut part 2. Mudah-mudahan sukses semua ya kalian TKA-nya, mendapatkan hasil sebagaimana harapan kalian. Saya undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.